Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat teman-teman semua yang masih setia untuk mendengarkan atau mengklik video saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan bahagia ya. Oke, bertemu lagi dengan channel saya. Hari ini kita akan membahas yaitu 4 penyebab warung bangkrut. Jadi, kenapa sekarang itu banyak warung-warung ya yang bermunculan, banyak warung-warung baru-baru bermunculan dan juga banyak warung-warung yang bertumbangan. Nah, bagaimana biar kita tidak ikut tumbang di dalam persaingan bisnis yang sangat ketat ini? Karena teman-teman ya sejujurnya warung sembako ini warung yang siapapun bisa mempunyainya. Jadi berapapun modalnya, berapapun uang yang kita miliki, kalau punya niat untuk membuka warung pasti bisa. Tinggal pergi ke grosiran, kita pulang bawa barang, tinggal dipajang di depan rumah, kita sudah punya barang dan bisa jualan. Nah, di sini sekarang masalahnya bagaimana caranya warung itu berkembang dan tidak bangkrut. Nah, caranya bagaimana biar kita itu bisa bertahan di antara persaingan yang ketat ini? Bagaimana caranya? Nah, kita harus selalu mengembangkan toko, teman-teman ya. Kita harus selalu berbenah, teman-teman ya. Nah, 4 penyebab warung bangkrut tadi apa? Jangan dilakukan, teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukannya ini, teman-teman, ya pasti akan bangkrut. Yang pertama, tidak bisa mengatur keuangan toko. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya warung, entah itu warung baru buka ataupun warung sudah jalan, tapi di situ sudah kelihatan mau bangkrut ini. Ciri-cirinya tadi dah, orang warung yang udah jalan, udah lama, bahkan bertahun-tahun, tapi semakin lama bukan berkembang tapi semakin redup. Nah, bisa saja di antara 4 ini dikerjakan. Yang pertama, tidak bisa mengatur keuangan tadi. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluarannya daripada kemasukan. Nah, di sini kita harus hati-hati, teman-teman ya. Harus selalu merincikan keuangan. Jangan sampai uang warung yang keuntungannya itu baru sedikit karena barangnya masih sedikit, teman-teman ya. Warung pemula ataupun warung di situ yang barangnya baru sedikit, jangan sampai uangnya itu kesehariannya tuh ngambil atau ambil semua kebutuhan itu di warung. Jangan sampai, teman-teman ya. Jadi bukannya warungnya kita berkembang, tapi tambah lama tambah habis. Karena apa? Ya kita akan ambil semua di warung itu. Mau makan diambil di situ, jajan anak diambil di situ, bayar listrik diambil di situ, kebutuhan sekolah diambil situ, semua diambil di situ. Ya nggak lama, teman-teman, 3 bulan 4 bulan ya habis sudah warungnya itu. Kalau bisa, teman-teman ya, namanya warung itu jangan dipakai patokan untuk seandainya nih aku nggak ada kerjaan, aku mau buka warung aja. Nah, buka warung aja itu ya gampang memang tadi, tinggal berangkat. Teman-teman punya uang 1 juta nih seandainya nih, berangkat nih dengan modal 1 juta, entah tuh mau belanja apa. Biasanya sih kalau baru 1 juta itu belanja yang ringan-ringan aja, teman-teman ya. Belanja snack-snack, coca-cola, sosis-sosis. Teman-teman jualan dari depan rumah udah bisa jualan. Nah, tapi dengan jualan yang baru seperti itu, teman-teman jangan semuanya ambil di situ. Ya nggak lama warung teman-teman tuh akan habis. Nah, kalau bisa warung itu hanya sebagai sampingan. Seandainya nih suaminya punya kerjaan lain, terus ibunya karena daripada diem buka warung. Nah, warungnya itu dipakai sampingan. Nah, itu masuk. Jadi bisa berkembang. Tapi kalau warung itu yang dijadiin pokok satu, nggak usah kerja tapi di situ aja, ya nggak bisa seperti itu. Karena teman-teman ya, sembako itu keuntungannya kecil. Jadi kalau warungnya masih sedikit, masih kecil, kalau semuanya ambil di warung, ya itu tadi akan habis. Beda lagi, teman-teman ya, beda lagi kasusnya kalau di situ memang
suami istri resign dari pekerjaannya tapi punya modal banyak, seandainya nih punya modal ratusan juta, terus sewa ruko ataupun bangun ruko, di situ buka grosiran, buka minimarket, ya nggak apa-apa, di situ juga tokonya langsung berkembang, bahkan di situ langsung cari karyawan karena dia sudah modalnya besar. Ya keuntungannya besar. Di situ suami istri nggak kerja nggak apa-apa karena modalnya udah besar ratusan juta. Nah beda yang di sini kasusnya itu orang yang pemulai yang modalnya sedikit, terus barangnya sedikit tapi semuanya kesehariannya ambil di situ. Ya nggak lama-lama akan bangkrut teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, kita itu harus bijak mengelola keuangan dan tahu besar kecilnya keuntungan dari warung kita itu. Jadi seandainya kita tahu seandainya kira-kira hari ini warung kita omsetnya berapa, keuntungannya berapa. Jadi kita sendiri yang tahu teman-teman ya. Untuk memakai uang terus berapa, itu kita sendiri yang tahu. Jadi jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang kedua, penyebab warung bangkrut itu adalah tidak membatasi orang yang berhutang. Nah yang kedua ini banyak yang mengalami teman-teman ya. Jadi gara-gara menghutangi orang, itu niatnya untuk menolong orang, niatnya biar dia kembali ke warung kita, belanja di warung kita, bahkan justru jadi bumerang sendiri untuk warung itu. Jadi bukannya dia tuh malah dibelanjai, dia malah ditinggal. Sudah dihutangi, dia si pewarung malah ditinggal, malah nggak dibelanjai lagi, dan lama-lama warungnya habis karena dihutangi orang. Jadi teman-teman ya, poin yang kedua ini kita harus benar-benar membatasi orang untuk berhutang teman-teman ya, jangan loss. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya siapa yang mau dihutangi, dan kalau bisa warung itu jangan menghutangi teman-teman ya, jangan menghutangi. Ataupun seandainya memang menghutangi, teman-teman harus memilih-milih teman-teman ya, siapa orang yang dipercaya yang akan dihutangi. Jadi jangan sembarangan semua orang dihutangi, jangan teman-teman ya. Itu benar-benar fatal, itu bisa membuat warung teman-teman habis, nggak bisa belanja lagi dan barangnya pun habis. Jadi yang kedua ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, penyebab warung bangkrut itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kebanyakan warung-warung itu dia kekeh dengan pendiriannya, tidak mau berubah. Padahal zaman sekarang ini semua sudah berubah teman-teman ya. Seperti warung yang di situ maunya dilayani gitu teman-teman ya. Gimana ya gambarannya, susah saya menjelaskan. Banyak warung-warung itu yang kalau zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu itu warung itu penjualnya di dalam, pembelinya di luar, ngantri di luar semua gitu teman-teman ya. Itu biasa. Nah tapi kalau sekarang itu beda lagi zamannya teman-teman. Kalau zaman sekarang itu sudah biasanya masyarakat itu belanjanya memilih sendiri, seperti di minimarket gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu sudah biasa memilih-milih sendiri, barang dagangannya tidak diambilkan lagi. Kalau zaman dulu ya orang belanja, beli ini beli itu diambilkan semua. Jadi kita harus ngikuti zaman teman-teman ya. Jadi warung kita yang dulunya itu tertutup gitu teman-teman ya, apa-apa diambilkan. Nah di situ tuh orang-orang nggak sabar teman-teman, otomatis dia tuh nggak mau. Zaman sekarang tuh mau nunggu diambilkan gitu, nggak sabar lagi. Jadi maunya sekarang itu ngambil sendiri baru dibayar di kasir gitu teman-teman ya. Jadi harus ngikuti zaman. Terus teman-teman juga jangan sampai di situ jualannya tidak mengikuti zaman. Jadi jualannya tetap seperti yang dulu. Teman-teman harus tahu sekarang itu barang up to date tuh apa, yang dicari sama orang-orang itu apa. Jadi pewarung tuh harus tahu apa yang dicari sama orang-orang sekarang. Terus kayak sekarang ini orang-orang zamannya udah pada isi pulsa,
isi pulsa HP, isi dana, isi isi uang di HP gitu teman-temannya. Nah, itu teman-teman harus mengikuti zaman itu, transfer uang, pokoknya masih banyak digital yang lain teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengikuti zaman kalau warungnya mau berkembang, mau maju. Jadi jangan tetap monoton seperti dulu, teman-teman harus berubah. Terus lagi teman-teman ya, teman-teman jangan sampai warungnya itu redup teman-teman. Warung redup itu tuh mempengaruhi penjualan. Maksudnya warung redup tuh gimana teman-teman ya? Banyak warung itu yang tidak tidak memperhatikan ruangan. Biasanya ruangannya itu gelap teman-teman ya. Ruangan segitu lebarnya warung itu dikasih lampu cuma satu, atau kadang warungnya itu banyak gelantungan barang-barang renteng-renteng sehingga gelap, kurang terang gitu teman-teman ya. Jadi lihat dari luar tuh kayak gelap, akhirnya orang tuh males masuknya, itu males karena warungnya tuh kelihatan kayak redup gitu teman-teman ya. Terus dari cat juga teman-teman, jadi jangan sampai warungnya teman-teman tuh kelihatan hitam, gelap, seperti warung udah lama gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperbaharui warung, jangan sampai ketinggalan gitu teman-teman ya. Karena sekarang itu minimarket sudah di mana-mana teman-teman ya, udah merajalela. Jadi teman-teman tuh jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ditinggalkan sama pelanggan teman-teman. Terus juga sekarang tuh banyak bermunculan warung-warung baru, warung-warung modern teman-teman ya. Jadi kita tuh bener-bener harus ikut perkembangan zaman, jangan sampai kita tuh ketinggalan teman-teman ya. Kita harus meniru, memodifikasi. Nggak apa-apa kita tuh lihat di warung yang bagus itu jualan apa, caranya jualan gimana. Kita nggak apa-apa meniru teman-teman ya, meniru, memodifikasi di tempat kita sendiri. Jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan zaman teman-teman ya. Terus yang keempat teman-teman, penyebab warung itu bangkrut biasanya itu si penjual tidak punya keahlian dalam berusaha dagang. Jadi biasanya teman-teman ya, banyak sekarang itu bermunculan pewarung-pewarung baru teman-teman ya. Biasanya dia tuh ngelihat tetangganya, ngelihat saudaranya, ngelihat siapa, oh orang itu buka warung kok hidupnya enak ya, oh orang itu buka warung kok kelihatannya enak ya. Nah pasti di situ tuh ada keinginan buka warung ya. Kita tidak bisa menyalahkan teman-teman ya, karena itu tadi ngewarung itu siapa aja bisa, siapa aja dengan mudahnya itu gampang. Pokoknya punya uang, berangkat ke grosiran dan pulang bawa barang, nah di situ sudah bisa buka warung. Tapi tinggal berkembangnya gimana teman-temannya, bertahan atau tidak. Jadi biasanya kalau memang dia tuh punya keahlian dalam membuka warung, punya skill berdagang teman-temannya ya, dia pasti bisa berkembang. Tapi kalau di situ dia tuh kurang pengalamannya, kurang ilmunya dalam berjualan teman-temannya, ya pasti dia akan gulung tikar teman-teman. Jadi di sini teman-teman benar-benar diperhatikan, jangan sampai gulung tikar, jualannya tuh dipertahankan, kalau bisa ditambahi terus teman-teman ya. Selalu berbenah, selalu mencari ilmu. Apalagi sekarang banyak YouTube teman-teman ya, teman-teman bisa mencari di situ gimana caranya ini, gimana caranya itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu jatuh teman-teman ya. Harus selalu semangat, selalu berbenah. Jadi jangan sampai penyebab warung bangkrut ini kita mengalaminya teman-temannya ya. Jadi semua proses itu harus kita jalani, dan kita harus tetap berkembang teman-temannya, harus menuju keinginan kita ingin menjadi warung seperti apa teman-temannya. Dan kalau bisa di situ warungnya ya bisa untuk mencukupi kebutuhan kita teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau di situ warungnya masih kecil, warungnya itu masih butuh perkembangan, teman-temannya harus tetap semangat teman-teman. Yakin suatu saat pasti bisa berkembang teman-teman ya. Jangan sampai menyerah teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya karena sudah panjang lebar teman-teman ya. Harap teman-teman maklumi. Banyak kurang-kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.